Sebenarnya permasalahan overpopulasi bukan persoalan kemarin sore yang tiba-tiba menjadi topik hangat perbincangan maupun perdebatan oleh para ahli dan pemberitaan di media. Overpopulasi sendiri bahkan dijadikan tema film seperti apa yang ditunjukkan Marvel melalui filmnya yaitu The Infinity War, yang dimana Thanos, pemeran antagonis pada film tersebut, berkeinginan untuk menghapus setengah dari jumlah penduduk di bumi ini demi mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Tujuannya sih baik, cuma caranya aja yang salah. Anyway, kembali ke pembahasan overpopulasi. Tepat pada bulan November tahun 2022 lalu, kita semua tahu kalau total penduduk dunia telah mencapai angka 8 miliar orang. The United Nations says the world's population will hit 8 billion people today. 8 billion people. Bumi menyentuh angka penduduk 1 miliar pertama kalinya pada tahun 1800, lalu 2 miliar di tahun 1928, kemudian 3 miliar di tahun 1960, dan 4 miliar di tahun 1975. Hanya selang kurang dari 50 tahun, jumlah penduduk dunia mengalami peningkatan 2 kali lipat. Secara logika, semakin banyak manusia yang hidup di dunia, maka semakin banyak juga sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita tahu sendiri bahwa jauh sebelum ini, bumi dan segala jenis problematikanya sudah ada sejak dulu kala, seperti permasalahan pemanasan global, perubahan cuaca secara ekstrim, meningkatnya polusi, dan masih banyak lainnya. Pada tahun 1928, seorang insinyur asal Inggris, Guy Callender, mendapati bahwa suhu di bumi mengalami peningkatan dalam beberapa dekade yang menyebabkan pemanasan global. Ini jauh sebelum penduduk dunia mencapai angka 8 miliar seperti sekarang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan overpopulasi? Overpopulasi adalah keadaan di mana sumber daya yang ada di bumi tidak lagi mampu atau cukup dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak. Benarkah jika overpopulasi merupakan penyebab utama atas segala permasalahan di bumi seperti perubahan cuaca secara ekstrim dan pemanasan global yang selama ini terjadi? Jawabannya tentu saja tidak sepenuhnya benar. Lansir dari Washington Post menyatakan bahwa climate change atau perubahan iklim secara ekstrim diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang nantinya menghasilkan karbon dioksida, aktor utama di balik efek pemanasan global, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan. Melansir dari sumber lain, yakni Euronews.com, apabila dibandingkan dengan penduduk Afrika yang secara keseluruhan memiliki 16,7% total penduduk dunia, hanya menghasilkan 3% polusi karbon secara menyeluruh terhadap bumi. Sedangkan Amerika Serikat yang penduduknya hanya sekitar 4,5% dari total penduduk dunia telah menyumbang sekitar 21,5% polusi karbon dioksida terhadap bumi tercinta yang kita tempati ini. Yang artinya, Amerika Serikat dengan penduduk yang lebih sedikit memberikan dampak yang lebih besar terhadap bumi dibandingkan dengan penduduk di Afrika yang jauh lebih banyak. Penduduk di negara yang memiliki angka kelahiran tinggi adalah penduduk yang paling sedikit menyumbang permasalahan iklim di dunia. Permasalahannya bukan terletak pada overpopulasi, namun overkonsumsi. Ada hal yang ditakutkan bahwa isu overpopulasi hanya dijadikan alat agar negara-negara berkembang dapat dijadikan kambing hitam yang seolah-olah bertanggung jawab penuh atas berbagai perubahan dan ancaman kehidupan di muka bumi ini. Sedangkan permasalahan dasar yang dikhawatirkan oleh kebanyakan orang seperti ketersediaan makanan, merujuk artikel yang ditulis oleh Jeremy Ehrman, hingga saat ini para petani di dunia mampu menghidupi sekitar 1,5 total populasi sekarang atau kurang lebih cukup untuk 10 miliar manusia yang dimana lebih dari cukup untuk menghidupi penduduk dunia saat ini. Permasalahan utamanya terletak bukan pada jumlah penduduk dunia yang semakin banyak, namun lebih ke perilaku manusianya dalam mengelola sumber daya alamnya. Masih dari sumber yang sama, secara global diperkirakan ada sekitar 30 hingga 40% makanan yang terbuang secara sia-sia. Itu sebabnya dunia masih menghadapi permasalahan kelaparan akut hingga detik ini. Dan intinya, bukan karena jumlah populasi yang semakin banyak dan ketersediaan makanan yang tidak mencukupi, namun lebih ke permasalahan food management yang buruk. Meskipun ada kecenderungan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka besar kemungkinan juga meningkatnya jumlah orang yang mengalami permasalahan kelaparan akut. Intinya, ada masalah yang jauh lebih penting untuk diatasi atau ditangani
dari sekedar mengkhawatirkan sesuatu yang sulit kita kendalikan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jarak waktu penduduk bumi bertambah 1 miliar orang mengalami percepatan dari waktu ke waktu. Sebenarnya, jika kita amati lebih jauh, ini ada hubung kaitnya dengan kualitas kehidupan manusia yang mengalami peningkatan dari masa ke masa. Angka harapan hidup manusia meningkat atau bertambah menjadikan angka pertumbuhan manusia bergerak progresif dan terus mengalami kenaikan secara jumlah. Ini menandakan kualitas hidup manusia semakin membaik. Faktor seperti peningkatan produksi dan distribusi pangan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membuat semua orang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan makanan meskipun di beberapa negara masih terjadi permasalahan kelaparan akut. Fasilitas kesehatan yang terus membaik, ketersediaan obat dan vaksin, teknologi di dunia kesehatan yang semakin canggih, dan hal semacam lainnya. Di saat bersamaan, angka kematian pada anak di bawah umur 5 tahun pun mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita udah dapat gambarannya bahwa usia manusia yang hidup di muka bumi ini semakin lama, serta penurunan kasus kematian pada balita. Itu tadi penjelasan mengapa jumlah penduduk di bumi ini meningkat dari masa ke masa. Dan ini merupakan hal baik yang seharusnya tidak kita permasalahkan. Kendati pun begitu, angka kelahiran global menunjukkan penurunan. Apabila tahun 1963 hingga tahun 1965, rata-rata tiap wanita dapat melahirkan hingga 5 orang anak, kini angka tersebut turun hanya menjadi 2,5 anak per wanita. Hal ini kembali lagi menunjukkan bahwa adanya upaya atau indikasi baik dalam mengendalikan ledakan jumlah penduduk, meskipun beberapa negara seperti mayoritas negara di Afrika masih menunjukkan angka kelahiran yang tinggi, yakni 5 hingga 6 anak per wanita. Meskipun beberapa fakta yang sudah saya sampaikan tadi memberikan gambaran bahwa kita tidak perlu terlalu terobsesi dengan jumlah penduduk dunia yang mencapai 8 miliar orang, namun bukan berarti juga permasalahan overpopulasi ini tidak nyata. Semakin banyak manusia, maka akan semakin sulit juga untuk menjaga kestabilan pangan dan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dapat memicu konflik seperti perang, yang pada akhirnya juga mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Permasalahan overpopulasi dapat diatasi salah satunya dengan meningkatkan layanan pendidikan. Negara dengan kualitas dan sistem pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki angka kelahiran yang rendah. Ini memberikan dampak besar terutama bagi para kaum hawa. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi pada umumnya menunda pernikahan mereka di usia muda. Hal ini dikarenakan adanya peluang bagi mereka untuk berkarir di jenjang tertinggi. Dan ketika mereka memutuskan untuk menikah, usia membatasi mereka untuk mempunyai anak yang banyak. Itu tadi cara mengatasi melalui pendidikan. Lalu melalui kebijakan, pemerintah dapat menekan angka kelahiran melalui program keluarga berencana, perkenalkan alat kontrasepsi dan semacamnya. Kebijakan lain berupa pemberlakuan undang-undang yang mengatur batas minimal usia nikah seseorang guna menekan angka kelahiran melalui pernikahan dini, serta menggalakkan program transmigrasi agar penduduk di wilayah padat penduduk pindah ke daerah yang jarang. Hal ini guna mendorong pemerataan penduduk dan juga pemanfaatan lahan kosong. Itu tadi beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi mengatasi lajunya ledakan penduduk. Segitu aja pembahasan video kali ini. Semoga memberikan insight yang berguna bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus bisa menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa. See you.